Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita dan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi perubahan di Mesir. Dan selawat diiringi salam juga tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perubahan Islam di Mesir. Jadi pembaharuan di dalam Islam. Ada kata pembaharuan di dalam Islam. Kata pembaharuan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid yang berkata dasar. Makna di antara lain berarti proses cara pembuatannya itu memperbaharui. Tajdid bukan mengganti atau mengubah sesuatu agama, akan tetapi membalikkannya seperti sedia kala. Misalnya ada agama kita ini kurang tentang bagian masalah ini, masalah itu berarti kita mengubah sedia kala biar agama kita itu lebih ketat dengan persyaratan Allah dan melepaskan umat Islam dari suasana yang stagnan untuk tidak mengatakan kemundarannya dan seterusnya dibawa kepada kemajuan sesuai tuntunan Islam yang sebenarnya. Jadi Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Afrika. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab tempat pada 640, Mesir telah menjadi wilayah Islam. Dalam perkembangan negara ini memilih peran sentral dalam perkembangan Islam di wilayah Afrika. Namun pada akhir abad ke-18, Mesir sempat dikuasai oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Meski penjajahan tersebut tidak bertahan lama, tetapi pengaruh yang ditimbulkan sangat besar. Salah satunya memicu pembaruan Islam. Jadi Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pembebas Mesir pada tahun 640. Setelah itu diangkat sebagai gubernur Mesir. Selama beberapa abad beliau bersama dengan masa keemasan Islam, Mesir menjadi salah satu pusat kekuasaan di perkembangan Islam di wilayah Afrika. Jadi Mesir menjadi pusat peradaban Islam ini pernah dikuasai oleh berbagai dinasti kecil, seperti Fatimiyah di 1900 dan ada juga Ammawiyah dan menakluk semuanya. Namun pada abad ke-16 secara politik Mesir terbelah oleh dua kekuasaan yang saling menghancurkan dan saling berperang, yaitu kekuasaan Mamluk dan pemerintahan Utsmaniyah itu Istanbul, Turki. Berbagai kekacauan meresahkan ekonomi dan sosial telah terjadi di Mesir. Disosikan kemudian dimanfaatkan oleh Napoleon Bonaparte sebagai bentuk pijak untuk mencapai kejayaan Prancis. Dan ada juga tokoh-tokoh
pembaharuan Islam di Mesir. Jadi tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Mesir ini yang berusaha meningkatkan keterbelakanganmu menuju modernisasi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu tokoh pembaharuan Islam di Mesir yang terkenal adalah Muhammad Ali Pashan, yang kemudian disebut sebagai peletak dasar Mesir modern sejak menjabat sebagai gubernur Mesir pada 1805. Jadi Muhammad Ali Pasha ini menatakan kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih mudar agar Mesir ini lebih kokoh di dalam mempertahankan dan memperbaharukan Islam di Mesir. Ia memulai pembaharuan dengan menaikkan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Kemudian Muhammad Ali juga menciptakan undang-undang pidana pertama yang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya dan tidak ada persembunyian di Mesir dan tidak ada peraturan yang dilanggar. Dan juga beliau mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan pada masa itu. Dan ada juga pembaruan tokoh-tokoh Islam Mesir seperti Rifa'at Badawi At-Tatawi dan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Rashid Ridha, Ali Mubarak, dan Tahta Suin. Ya. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan atas pembaharuan Islam di Mesir.